Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Nggak usah basa-basi ya, langsung aja ini. Marketnya tantrum ini ya. Kita mulai di edisi tanggal 30 Januari tahun 2026. Ya kemarin market bener-bener nggak ada obat emang. Jadi dia naik, bikin all time high. Ini beda bursa pasti beda ya harganya ya. Jadi kalau di Oanda itu sudah melewati 600. Sementara yang lain mungkin nggak sampai, kurang-kurang dikit gitu ya. Dan ini lihat ya, merah memakan hijau. Artinya ini engulfing. Kemungkinan ada koreksi. Nih, apalagi nih ekor-ekornya kan panjang ya, ekor dan antengnya panjang banget. Bener-bener nggak ada obat nih. Jadi sehari kemarin itu range-nya gede banget. Itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu range semester diambil dalam satu hari. Gila emang. Nah hari ini open di atas open sebelumnya, harusnya target atas, tapi ini engulfing. Sepertinya dia akan lebih mengejar bawah. Karena syarat penurunan setelah engulfing adalah jika close di bawah low sebelumnya. Jadi engulfing ini nggak terlalu kuat ya, indikator yang tidak terlalu kuat. Dia harus dikonfirmasi. Dan ini udah 200. Wow. Saya bikin skripnya itu masih di atas 300 nih. Bener-bener. Iya, saya buat ini nggak langsung ngomong ya, tetap saya buat poin-poin skripnya biar nggak ketinggalan gitu ya. Jadi aduh berubah lagi nih skripnya. Oke, improve aja ya. Tapi sebelumnya saya bacakan yang nggak improve itu. Iya, untuk hari ini kemungkinan memang ada koreksi. Mengingat kemarin merah dan ini engulfing bear dengan volume yang cukup besar. Tapi ini bukan pembalikannya. Ini saya pikir lebih ke koreksi. Kalau pembalikan dia harus tembus low before di sini. Aku nggak yakin low before-nya dianggap di sini, tapi di sini. Oke, kita cek. Kalau di sini karena ini kan ada akumulasi ya, reakumulasi. Oke lah, kita ambil di sini. Maka ini koreksinya sudah di 38,2%. Nah, dia akan ngejar 50% kalau dianggap dari sini. Tapi kalau kita geser nih, kecurigaan saya yang di sini. Nah, kan dia masih ngikutin pola koreksinya nih. Oke, sudah sampai sini. Apakah lanjut turun? Saya pikir begitu. Kita ke 4 jam, tapi ini saya hapus dulu ya, biar tidak mengganggu. Kita ke 4 jam. Oh ya, sebelum bahas 4 jamnya serem. Sebelum kita bahas 4 jam, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi hari ini biar nggak kelupaan ya. Jam 20.30 ada PPI, Personal Price Index. Month on month diperkirakan naik dari 0,0% menjadi 0,2%. Ini bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Iya, berita itu tidak langsung impact ke emas ya, tapi melalui dulu yang lain. Kayak ini melalui kondisi ekonomi dulu. Kalau ekonomi buruk, orang lebih tertarik emas gitu kan ya. Kemudian untuk PPI bulan ini itu diperkirakan tetap 0,2%. Oke, ada sedikit tekanan dari rilis data. Nah, selanjutnya nih saya akan sampaikan, supportnya sudah banyak lewat. Jadi support 1 tuh harusnya di sini di 300, tapi sudah kelewat. Nah, support 2-nya pun sudah disentuh tadi, sudah dites. Yaitu di 5.180. Udah dites ya, tadi bahkan sempat turun di bawahnya kemudian naik. Nah, saat rekaman ini lagi dites angka itu. Kemudian terakhir di support 3 di 5.050. Nah, ini kejaran hari ini ke situ. Kenapa? Karena tugas dia adalah memecah low, dan kalau bisa close di bawah low, lanjut koreksinya. Nah, sementara untuk resistennya, aku zoom dulu ya. Nah, untuk resistennya ada di 550, dan resisten 3-nya ini agak serem, di atas banget di 650.
Ini support resistannya lebar-lebar banget ya. Iya, harganya lagi, waduh, bener-bener nggak ngotak gitu kayaknya, tantrum banget. Nah di sini ya, ini pemetaannya ya sekarang ya. Pemetaannya nih untuk buy set liquidation itu sebenarnya kemarin udah kena ya, kemarin jadi untuk buy set liquidation itu ada di 400 sampai 430. Nah di sini ya buy set liquidation, dan waduh, untuk sell set liquidationnya udah kena nih, yaitu di bawah 300. Jadi di bawah support ini ya, itu udah kena. Kemungkinan memang dia akan dihabisin dulu sebelum dia naik ke buy set liquidation, dan kemungkinan hari ini dia akan pingpong di situ, sideways di situ antara buy set liquidation ke ini ke 5.300, dan ini memang 5.300 ke bawah ya. Tak jelasin aja langsung ke zona demandnya. Jadi zona demandnya ada di bawah sebenarnya. Jadi zona demandnya ada di, harusnya di sini nih, tapi udah tembus. Dan SL-nya nih, SL yang ngebuy itu di 150 ini udah nggak bisa ngebuy, kita nggak bisa ngebuy. Ini turun. Jadi yang rencana mau balik naik jangan dulu. Ini akan makin turun. Jadi beda dengan yang saya buat pagi ya, ternyata ada perubahan. Sepertinya dia lebih suka melanjutkan turun daripada balik naik gitu. Cuma ya jangan terlalu terpancing dengan ini, dengan sell lama-lama ya. Kemungkinan kesini nih. Ya harga ditunggu di sini untuk kemudian naik lagi, tapi dia juga masih punya hutang nih di bawah ini sih. Tak lebarin ya, karena ada hutang di sini. Nah di sini sebenarnya ya, tak lebarin ke ekor-ekornya di sini. Kalau tembus masih banyak zona loh ya, masih banyak hutang dia, termasuk di sini. Bawahnya juga ada lagi, jadi banyak demand di bawah. Sepertinya dia akan sapu bersih dulu yang di bawah ini untuk kemudian lanjut naik. Iya, saya masih optimis market akan lanjut naik gitu, karena tensi yang ada di Timur Tengah makin parah. Trump show of force gitu ya, sok-sok gagah gitu, ngirim carrier strike-nya itu banyak. Ada 3 destroyer, ada berapa kapal pengangkut pesawat itu saya lupa. Yang jelas yang paling gede ada di situ. Kemudian Iran ngancam bahwa dia punya rudal yang bisa ngancurin itu semua, baik rudal dari udara maupun dari bawah laut. Ngeri sedap nih, tantangan. Siapa yang mulai duluan nggak tahu, kalau udah mulai perang beneran. Dua-duanya udah siap perang. Nah ini mengganggu kondisi ekonomi kalau terjadi perang. Nah ingat ya, trader besar itu tidak nunggu perang, dia antisipasi perang. Jadi sebelum dare mereka udah beli. Nah ini kenapa kok turun? Iya biasa, taking profit dulu, gangguin yang FOMO itu, kemudian digulung dia naik. Perkiraan saya nih market masih mau naik. Jadi kita lihat nanti dasarnya di mana, nanti kita cek lagi untuk naiknya kemana lagi. Oke, untuk 1 jam itu bakal terlihat banget nih. 1 jam terlihat banget kalau ini memang area-area yang ditunggu untuk turunnya. Jadi intraday pagi ini lebih banyak turunnya. Siang dan sore pasti ada perubahan, apalagi nanti kalau Trump ngoceh lagi, pasti akan ada perubahan. Jadi ya siapkan aja kekuatan dana Anda yang bijak ya. Kalau market lagi tantrum, ini kalau saya cek ke 5 menit nih, range 5 menitan ini masih gede-gede. Di sini nih contohnya yang merah yang terakhir. High-nya di 214, low-nya di 140. Gede banget. Range-nya gede banget. Ini udah mirip range harian. Jadi ya resikonya tentu besar. Peluangnya gede memang, resikonya juga gede. Jadi modalnya juga harus gede. Dan seperti biasa ya, saya ingatkan kembali. Closing nih. Tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda,
Dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.